Hasilnya nggak usah ditanya lagi. Aqua tahun 2018 kemarin punya 46% market share di dalam bisnis mereka dari lebih dari 500 perusahaan yang berbisnis di industri yang sama. Hello, welcome back to my channel. Gue Omar Rozak. Sebelum videonya mulai, jangan lupa pencet dulu tombol subscribe yang masih merah membara di bawah itu. Kita padamkan dulu merahnya. Sesuai judul, hari ini kita mau bahas soal Aqua, brand air minum dalam kemasan yang udah jadi top of mind di Indonesia. Semua orang yang punya KTP Indonesia pasti tahu Aqua itu apa. Kalau kita bayangin tuh, Aqua tuh bahkan udah jadi sebuah brand yang kita nggak tahu dunia sebelum Aqua itu kayak gimana sih. Rasanya dari awal dunia ini terbentuk tuh udah ada brand minuman Aqua ini. Padahal lo tahu nggak, Aqua itu baru ada tahun 73-74 gitu. Tahun 73 tuh belum lama loh. Kalau Aqua ini adalah orang, umurnya dia sekarang ini baru 47 tahun. Kita bandingin sama brand-brand top of mind lainnya ya. Misalnya Rinso. Rinso itu udah ada dari tahun 1918. Pasta gigi merek Odol udah ada dari tahun 1892. Sampai sekarang orang-orang kadang nggak nyebut pasta gigi lagi. Orang-orang nyebutnya tuh Odol. Padahal Odol itu adalah sebuah merek. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Udah ada sejak tahun 1972. Kebayang nggak, dunia udah ada Indomie tapi belum ada Aqua. Yang paling gua nggak sangka-sangka adalah teh botol Sosro yang udah ada dari tahun 1969. Jadi sebelum ada air putih, air minum dalam kemasan, teh botol Sosro udah jualan teh di dalam botol duluan. Sebelum kita bahas lebih lanjut produknya, kita bahas dulu soal si pendirinya ini ya. Aqua didirikan oleh seseorang yang bernama Tirto Utomo. Gue nggak tahu apakah dia ganti nama atau dia emang dari kecil sudah ditakdirkan untuk bisnis air minum. Buat kalian yang nggak tahu, Tirto atau Tirta itu artinya air. Jadi orang ini punya nama sama punya bisnis yang sama persis. Pak Tirto ini bisa dibilang pada zamannya nih Mr. Worldwide nih dia, Mr. International nih. Tahun 70-an Pak Tirto udah sering melakukan kunjungan bisnis ke luar negeri dan juga banyak orang asing atau ekspat yang datang ke Indonesia sebagai tamu bisnisnya Pak Tirto. Waktu itu beliau bekerja di Pertamina dan kalau ada tugas-tugas ke luar negeri yang dikirim adalah Pak Tirto ini. Nah, disinilah Pak Tirto melihat adanya peluang bisnis air minum dalam kemasan. Karena di luar negeri orang-orang itu udah duluan minum air putih dalam kemasan. Ditambah lagi banyak tamu-tamu internasionalnya Pak Tirto ini yang ketika mereka datang ke Indonesia dan minum air minum yang disediakan, mereka sering sakit perut dan sampai diare. Kalau lu bertanya-tanya sebelum ada Aqua atau air minum dalam kemasan, orang-orang tuh minum apa? Lo masih inget nggak ada sebuah benda yang namanya kendi? Yoi bro, sebelum orang minum Aqua tuh orang minum air kendi. Air kendi itu bukan artinya kendi didiemin terus keluar airnya terus diminum gitu ya. Tapi artinya adalah orang ngambil air, bisa di sumur, bisa di sungai, di mana aja. Airnya direbus, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kendi. Air kendi ini yang sering bikin bule-bule itu sakit perut. Akhirnya Pak Tirto memantapkan hati dan pikiran, kemudian beliau membuat sebuah perusahaan yang bergerak sebagai penyedia air minum dalam kemasan. Tadinya air minum ini mau dikasih nama Puritas, tapi setelah konsultasi dengan ahli marketing dan branding, Pak Tirto mendapatkan masukan sebaiknya nama brandnya dirubah aja menjadi Aqua. Selain lebih mudah disebutkan oleh orang-orang daripada Puritas, Aqua ini sendiri juga artinya adalah air. Jadi produknya ini sudah bisa dijelaskan dari nama brandnya langsung. Gua nggak kebayang pilihan yang lebih baik daripada nama Aqua untuk menjual air minum dalam kemasan. Jadi tahun 1973-74 Pak Tirto udah mantep dengan ide produksinya dia, pabrik sudah didirikan, brand udah jadi, langsung gas go jualan air minum. Nggak kerasa tiba-tiba 3 tahun berlalu setelah didirikannya perusahaan ini dan hasilnya nol besar.
alias hampir bangkrut. Setelah 3 tahun beroperasi, Pak Tirto merasa Aqua ini nggak cukup diminati oleh orang-orang di Indonesia, bahkan sampai terancam harus tutup perusahaan. Kita analisa dulu keadaannya ya. Dulu air minum itu gratis. Orang minum air dari kendi atau biasa disebut dengan air kendi. Kalau ada kendi isi air, kita bisa minum. Kalau kendinya kosong, kita tinggal cari air dengan cara gratis, kita rebus airnya, kemudian kita masukin air rebusan itu ke dalam kendi. Jadi ide untuk seseorang mengeluarkan uang atau membayar air minum itu tuh masih jauh banget dari pikiran market yang ada di Indonesia pada saat itu. Nyuruh orang bayar untuk air minum pada waktu itu mungkin sama kayak nyuruh orang bayar untuk nafas sekarang. Lah gua napas gratis bisa kok, ngapain gue mesti bayar untuk napas? Kebayang nggak berapa banyak orang yang mencegah Pak Tirto ketika dia mau mendirikan perusahaan air minum ini? Dan lebih lagi berapa banyak orang yang mungkin mencemooh dia setelah 3 tahun beroperasi dan hampir gagal. Gue yakin banget pasti lebih banyak orang yang mencoba mencegah Pak Tirto membuat bisnis ini atau menghentikan bisnis ini dibandingkan dengan orang-orang yang support untuk mengembangkan bisnis ini. Kira-kira teman-temannya Pak Tirto ini ngomong apa ya waktu kejadian ini sedang berlangsung? Tapi tentunya Pak Tirto ini memang punya bibit-bibit bisnismen kawakan di dalam dirinya dia ya. Dia tahu bahwa dia nggak boleh nyerah cuman setelah 3 tahun bisnisnya ini didirikan. Akhirnya Pak Tirto memutuskan untuk kalibrasi ulang produk dan segmen pasar yang akan dituju. Yang Pak Tirto lakukan sebenarnya agak bertolak belakang dengan common sense ya. Barang nggak laku kan mestinya harganya diturunin supaya orang lebih rela lah untuk membayar, untuk membeli barang ini gitu. Tapi yang dilakukan oleh Pak Tirto adalah Pak Tirto menaikkan harga Aqua 3 kali lipat. Ketika Pak Tirto menaikkan harga produknya 3 kali lipat, tentu saja Pak Tirto menyadari bahwa dia harus melakukan perubahan juga dari sisi marketingnya. Tadinya Pak Tirto menarget orang-orang general public lah, seluruh rakyat Indonesia untuk minum Aqua ini. Tapi setelah kalibrasi ulang, akhirnya Pak Tirto menarget untuk menjual produk Aqua ini ke perusahaan-perusahaan asing seperti perusahaan Amerika, Jepang, Korea, dengan harapan perusahaan ini kan banyak ada ekspat berdatangan tuh. Nah, ekspat-ekspat inilah yang dijadikan target pasar Aqua. Karena perusahaan-perusahaan asing ini punya banyak ekspat yang datang ke Indonesia, dan namanya ekspat datang ke sini kan pasti mau kerja tujuannya. Supaya orang-orang ini nggak malah sakit perut atau diare ketika lagi bisnis trip, Pak Tirto meyakinkan bahwa air minum dalam kemasannya ini tuh sangat higienis. Jadi orang nggak perlu khawatir lagi bisnis trip sakit perut. Kebayang nggak kalau ada ekspat yang datang ke Indonesia, kemudian dia mestinya ketemu dengan orang-orang, melakukan bisnis, tapi malah sakit perut karena minum air kendi. Kan ini nggak efisien banget untuk perusahaan. Akhirnya value proposition yang ditawarkan oleh Pak Tirto, yaitu air ini tuh bersih dan higienis, laku banget di kalangan perusahaan asing. Dari sumber-sumber yang gua baca, orang-orang tuh nulis bahwa Pak Tirto ini menaikkan harga 3 kali lipat cuman untuk meyakinkan aja bahwa airnya ini sangat berkualitas atau kualitasnya sangat tinggi. Karena nggak bisa dipungkiri, harga yang tinggi itu memang sering dikaitkan dengan kualitas yang bagus. Tapi menurut gue pasti ada alasan-alasan lain kenapa harganya naik 3 kali lipat. Mungkin dari sisi packagingnya berbeda waktu dia jualan retail sama waktu dia jualan ke perusahaan. Dari sisi distribusinya juga mungkin lain, karena Pak Tirto jadi harus punya kendaraan yang mengantarkan botolnya ke perusahaan ini secara reguler kan. Jadi semua perubahan strategi dan adaptasi metode eksekusinya ini mempengaruhi ke kenaikan harga yang akhirnya harganya jadi naik 3 kali lipat. Tapi itu menurut gue. Untuk lebih meyakinkan lagi bahwa produknya ini tuh benar-benar higienis dan cocok untuk dikonsumsi oleh ekspat, Aqua diberi slogan bersih, bening, bebas bakteri. Slogannya benar-benar fokus untuk mengatasi masalah sakit perut tadi ini. Titik penjualannya juga diubah ke tempat-tempat yang memang dijadikan tempat transit, misalnya airport, terminal, stasiun, hotel, dan restoran. Asumsinya orang-orang yang sedang bepergian ini, yang lagi traveling ini, mereka kayaknya kok nggak mungkin ya bawa kendi. Jadi mereka harus beli produk Aqua untuk tetap bisa minum air bersih selagi bepergian. Akhirnya bisnis berjalan nih, penjualannya mulai membaik
baru Pak Tirto kembali lagi untuk menyasar target utamanya dia yang dia punya sebelumnya nih, seluruh rakyat Indonesia. Setelah Aqua ini berhasil menjadi air minum orang-orang yang lagi bepergian, Pak Tirto tuh pengen air minum ini nggak cuman diminum ketika lagi bepergian, tapi diminum setiap saat. Akhirnya tahun 1983 slogannya Aqua dirubah lagi menjadi air sehat setiap saat. Sehatnya dapat, artinya air minum ini memang bebas bakteri. Setiap saatnya dapat, artinya orang-orang bisa minum air ini tuh kapan aja, nggak cuman waktu lagi traveling doang. Hasilnya gimana? Hasilnya nggak usah ditanya lagi. Bisa kita lihat sendiri sekarang, siapa yang nggak tahu Aqua. Tahun 2018 kemarin, market share-nya Aqua itu 46% di dalam industri air minum dalam kemasan. Sedangkan total pemain industri ini ada lebih dari 500 perusahaan. Artinya Aqua punya 46% market share dari 500 competition. Itu gede banget. Nggak heran kalau Aqua sekarang jadi top of mind. Orang mau beli produk apa aja, selama itu air minum, nyebutnya ya mau beli Aqua. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari Pak Tirto dan juga Aqua? Yang pertama, kalau kita punya visi dan kita yakin dengan visi kita, gas terus. Walaupun banyak orang yang akan menentang ide kita, tapi kita juga bisa melakukan market research. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan simple kayak, udah ada belum sih orang yang mencoba melakukan apa yang ingin kita lakukan? Kalau udah ada, hasilnya gimana? Apakah berhasil atau gagal? Kalau gagal, gagalnya kenapa sih? Jadi kita bisa belajar dari kegagalan orang lain juga. Yang kedua, kita harus fleksibel dalam menerima respon pasar. Brand sebesar Aqua aja di 3 tahun pertamanya mereka hampir gagal. Tapi mereka nggak jadi gagal karena mereka beradaptasi dengan keadaan market pada saat itu. Mereka adaptasinya juga nggak kecil-kecilan. Mereka ganti slogan, mereka ganti segmen, pokoknya merubah ulang rencana pemasarannya Aqua ini. Setelah bisnisnya berjalan, artinya perusahaan punya pendapatan, artinya ada uang yang bisa diputar lagi. Baru Aqua fokus kembali ke target utamanya mereka, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Tapi kali ini mereka udah jauh lebih siap untuk approach pasar sebesar ini karena mereka udah punya pengalaman produksi yang lebih kuat, mereka udah punya pengalaman marketing yang lebih kuat, mereka udah punya sistem distribusi yang sangat baik juga. Kalau mau pakai istilah startup keren-kerenan zaman sekarang, Aqua dulu itu sudah punya MVP-nya, baru kemudian mereka scale up untuk mencakup pasar yang memang mereka target di awal. Yang ketiga, dan ini juga penting banget, mimpi yang besar itu perlu waktu yang banyak juga untuk bisa direalisasikan. Kalau kita punya mimpi yang besar, tentu saja kita akan berjuang untuk mencapai mimpi itu. Tapi jangan berharap besok langsung sukses. Mungkin suksesnya bulan depan, mungkin suksesnya tahun depan, mungkin suksesnya 2 tahun lagi. Atau kalau kita mau pakai contoh Aqua, suksesnya 30 tahun setelah bisnis ini didirikan. That's the video for today. If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe to this channel. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada topik-topik yang pengen kita bahas, langsung komen aja supaya gue tahu kalian pengen diskusi apa sih di channel ini. Thank you for watching and stay smart. Bye-bye.